Jadi aku selama di penjara tuh kadang suka merasa gini ya, kan tadi bicara spiritual ya. Aku tuh percaya loh Tuhan tuh ada, tapi kadang-kadang kok kehidupan tuh sekejam itu ya. Tapi gini, kalau kamu bilang aku nista agama, korupsi itu lebih nista agama menurut gue. Iya. Kenapa? Setuju. Dia itu disumpah di atas kitab, di atas Al-Quran dengan nama Tuhan. Iya. Masing-masing dengan kepercayaan, bersumpah demi nama Tuhan, dia bohong. Dia nipu uang-uang kalian semua yang kalian capek-capek cari uang bayar pajak ini itu. Dia adalah penipu dan penista agama yang paling jelas. Kalau aku salah, tapi sebenarnya urusanku aku harus lebih minta maaf kepada Tuhan. Nah, ini juga Lina juga mengingatkan ke aku bahwa kita bukan sekedar manusia aja, tapi kita juga mesti punya namanya rasa ketulusan. Itu sangat amat penting gitu ya. Sangat penting sekali sih. Sangat penting. Nah, paling sedih atau paling yang bener kalau diingat lagi gitu di kondisi di sel itu apa sih, Lin, yang paling bener sedih banget sampai mungkin kalau kamu ingat kamu bisa ngeluarin air mata lagi kalau di sel? Perasaan nggak ada bahagianya. Yang bener yang paling sedih banget, Jadi momennya apa? gini loh, momen tersedih tuh, maaf ya, kayak kamu aja datang, kamu kasih aku wedang jahe, aku punya value loh, kamu hargain aku kan. Iya. Tapi di sana ada beberapa orang yang nggak mau makan satu meja sama aku. Iya. Kira-kira kurang sedih apa itu? Lu tuh napi, gue nggak mau duduk sama lu. Dibentak-bentak seenaknya. Aku sih sebenarnya kalau misalnya ya kayak ngepel, kayak cuci piring, hal-hal kayak gitu oke lah, karena aku memang pernah susah. Tapi kan kalau kita diperlakukan lu bukan manusia gimana sih? Itu yang membuat aku nggak ada value sama sekali. Jadi kalau orang di penjara itu dididik lebih baik oke ya, tapi ketika kita tidak dimanusiakan, lu napi, gue nggak mau sama lu. Padahal mereka tahu loh Lina Mukherjee terkenal. Orang yang kayak gitu tadi tuh tahu lah, dia lihat aku di TV apa segala macam. Tapi dia tuh tidak mau makan bareng sama aku loh. Aku sampai ngambil kaca, apa aku sehina itu ya? Sampai gak mau dia makan sama aku. Wow. Sedih banget. Iya. Makan sama aku aja gak mau. Aku nih manusia loh. Dan kesalahanku tuh bukan yang kayak gimana. Dia tuh kayak jauh-jauh lah, jauh-jauh. Ya terkadang ketika kita ingat gitu ya, ketika kita sukses gitu, ketika ini orang-orang malah justru baik sama kita ketika kita terjatuh, dan di sana pun juga di sel itu pasti banyak yang kenal kamu malah justru kayak melihat kamu itu, maaf dari tanda petik, jijik gitu ya. Iya, ya nggak, ya jijik sih nggak tahu ya kalau, tapi yang ngerasa nggak level aja sih. Tapi lucu ya kalau kalapasnya ya, misalnya kalapasnya itu kan kayak kepala lapas, itu malah mau makan bareng, ngambilin aku makan, makanya Tuhan ciptakan dia jadi kalapas. Dia nggak sombong, dia memanusiakan manusia banget. Kayak aku terima kasih banget buat Bunda Desi untuk Kalapas Palembang, ex Kalapas Palembang Bu Ike itu juga baik banget. Itu sih yang aku kayak sedihnya minta ampun ya, dan nggak itu aja sih yang sedih, kayak teman-temanku tuh aku di luar tuh royal loh, ngeluarin duit 10 juta, 5 juta tuh bagiku tuh kayak kecil banget, tapi di sana tuh ketika misalnya aku nelpon aja belum tentu mau ngangkat. Nobody care. Even aku banyak saudaraku juga ya, mungkin yang ingat aku tuh cuma 1 atau 2. Bayangin loh, followerku 2 juta sekian-sekian. Nggak ada orang ingat. Makanya aku merasa ketika ada orang yang cuma nanya kabar, alangkah bahagianya. Setelah itu aku agak menutup diri loh. Ternyata orang tuh ketika kita jatuh tuh nggak mau nemenin. Dan kembali lagi, duit itu adalah nyawa. Jangan sampai kalian semua penonton nggak punya duit. Nggak ada harganya. Wow. Makanya kalau kalian bilang, duit bukan segalanya, siapa bilang di penjara aja orang harus punya duit? Nggak dihargai juga di penjara nggak punya duit. Nggak mungkin kan kita makan nasi yang udah disediain itu terus. Pasti kita jajan juga kan? Iya. Terus kalau kita nggak jajanin orang, siapa mau temenan sama kita kan? Iya, kalau kita paham. Oh, tadi sempat ngomong bahwa kamu sempat ngomong bahwa di Islam atau di agama kamu itu bahwa makan babi itu diperbolehkan kalau terpaksa. Iya. Iya. Nah, tapi saat itu apa ada rasa terpaksaan waktu makan babi itu? Ya enggak sih. Makanya kan aku mengakui aku salah kan. Karena kan masih ada makanan lain kan. Iya. Iya, makanya aku nganterin diriku ke sana kan. Aku tuh komplain bukan soal aku salahnya, soal aku di penjaranya, itu hukumannya itu beratnya aja sih. Kalau segala sesuatu udah aku akui aku disalah. Makanya kan aku kooperatif.
Sebenarnya memang nggak boleh lah. Gimana kan kalau nggak ada, itu kan masih ada makanan lain. Dan aku mengakui aku salah. Iya, Harusnya iya. tidak seperti itu, tidak mencontohkan apalagi public figure. Misalnya dikenal orang ya, bukan merasa sok artis Iya, loh. iya, iya, Tapi ini yang jadi masalahnya itu hukuman aku tuh kok seberat itu. Ada Iya. dendanya juga loh, 250 juta. Wow, Kan itu nggak main-main dendanya. Kemarin yang korupsi aja dendanya ada yang 5.000 doang. Ini dendanya loh 250 juta di luar hukuman 2 tahun. gila ya. Nah makanya wajar nggak? Jadi orang tuh akan salah. Lu tuh ya nggak tahu diri, lu tuh nggak ngerasa bersalah, lu salah. Aku udah di penjara kok nggak ngerasa salah. Iya. Tapi dendanya, hukumannya itu loh yang nggak masuk di nalar aku. Berat banget. Dan akhirnya semua barang-barang yang kamu punya, yang mungkin branded, yang mungkin Habis yang ada dijual. nilainya, dijual habis gitu. Aku sambil minum ya. Iya ya, silakan. Nah itu ini nggak sih menjadi ini juga nggak sih apa menjadi sesuatu hal yang akhirnya kayak ngerasa dari nol lagi. Iya dong, pasti dari nol lagi. Nggak punya apa-apa pulang. Bagaimana cara untuk berdamai dengan diri sendiri ketika barang-barang yang mungkin yang udah lama kamu kumpulkan gitu ya, mungkin handphone, mungkin tas Semua branded disita dan negara loh. sebagainya. Handphoneku baru beli 25 juta pun disita negara untuk jadi barang bukti. Nah itu bagaimana untuk kamu bisa berdamai untuk hal itu gitu, itu gimana Sebenarnya caranya? sampai detik ini aku juga belum berdamai 100% ya. Kayak kalau lihat orang hukumannya kecil apa ada. Kalau nggak lihat sih udah berdamai. Cuman kan seling-seliweran ini nggak pantas lah. Ini kok Iya. hukumannya nggak usah kita pungkiri. Yang kemarin kasus 300 triliun aja lewat-lewat itu aku juga ngerasa kayak kok dia hukumannya rendah ya. Bagi aku 6 tahun tuh rendah. Karena di penjara tuh jalannya cuma 3 tahun separuh. Iya. Dengan 300 T loh. Dia Iya. kan dengan itu kan uangnya masih banyak. Pasti enak juga ya kayak gitu. Iya, Kalau iya. aku kayak jadi berdamai itu belum 100%. Tapi kadang-kadang ketika aku nggak berdamai aku harus membisiki diriku sendiri. Mau sampai kapan terpuruk? Hidup itu kan 2 pilihan, mau bangkit atau terpuruk. Iya. Jadi aku harus bangkit. Jadi ketika aku lihat berita yang menurut aku toksik ya, yang bikin aku kesel nih, aku agak skip aja sih. Jadi nanti kalau nggak aku skip, aku jadi keingat hukuman aku lagi. Kayaknya aku berat banget. Aku juga merubah pola pikir aku gini loh. Mau aku ngeluh kayak apa tidak akan bisa merubah keadaan juga. Yang ada kita buktikan ke orang yang tadi bikin kita sengsara, kita lebih sukses daripada dulu sebelum dia sengaja bikin kita terpuruk kayak gitu sih. Jadi buktikan ke mereka, berlian tetap berlian walaupun di lumpur. Itu Iya. sih. Tetap bersinar, tetap. Mm-mm. Nah, di saat kamu terpuruk dan sampai detik ini, sosok siapa yang berjasa buat kamu yang mungkin yang membuat kamu menjadi sampai sekarang? Pertama aku terima kasih sih tetap ibuku sih. Iya. Adalah dedikasi namanya ibu. Pertama menyelamatkan aku dari nyawa ya, lahirin aku. Iya. Menerima saat aku kontroversi itu pun melahirkan aku yang kedua. Iya, Dan iya. kemudian tidak meninggalkan aku ya untuk bapak, ibu, adikku ya. Aku kan punya adik ya. Iya. Dan asistenku Firman yang baik hati yang lagi nonton walaupun ngeselin dia setia, kucing aku dijual sama dia, tas aku. Tapi aku bingung ya, semua barangku dijual. Kalau aku minta uang kasihnya 100, 200 ya gitu loh. Kalau aku tanya katanya dia punya utang pinjol. Aku tuh thank you so much ya. Makanya dia berarti nyelamatkan nyawa aku. Jadi kesel-keselnya aku sama dia, aku selalu ingat, oh cuman dia yang ada. Terus dia harus sebaliknya. Sekesel-keselnya aku sama Lina Mukherjee, gak ada Lina Mukherjee, aku 1,5 tahun aku menderita. Jadi mungkin itu adalah barometer gimana kita berdua kalau misalnya namanya kita bekerja ya secara profesional, kita ada kesel-keselnya ya. Dulu gak ada Lina Mukherjee, sampai pernah aku telepon, Beb, aku gak makan. Makanya sekarang aku marah sama dia kalau lagi kita makan di restoran mewah, dia gak habis. Lu ingat gak dulu lu kere? Lu gak bisa makan, gak ada gue. Sekarang ada gue, lu sia-siakan makanan. Nanti Tuhan kutuk lagi loh, aku gitu selalu. Aku takut-takutin dia. Jadi sedikit-dikit aku selalu mengingatkan masa susah dia sih. Jadi aku juga terima kasih untuk Ningrum. Aku sebenarnya terima kasih kepada semua asisten yang setia ya. Jadi sekarang temanku siapa ditanya, ya asistenku tuh keluargaku dan dialah yang paling setia. Ya walaupun dimatrein. Tahu nggak ini ada cerita yang lucu ya? Apa? Aku kan punya fans ya di Palembang, dia kan besuk aku kan. Dia tuh ngomong kayak gini sama aku, tahu nggak? Aku marah-marahin Firman gara-gara kau masuk penjara gini. Terus dia ngomong kayak gini, tahu nggak aku kangen sama Lina Mukherjee, kata si Firman asisten. Kenapa? Ya dipuji dikit aku dibeliin iPhone, dipuji dikit aku dikasih uang. Aku merindukan masa-masa itu. Jadi nggak ada dia aku susah. Terus kamu datang ke sini mau ngapain? Ya aku mau muji kamu, siapa tahu kamu kasih apa-apa. Lu gila ya, gue di penjara, gue nggak ada kerjaan, lu minta apa, puji-puji apa, lu pulang aja aku gitu. Berarti si Firman tuh senang sama aku karena dikasih-kasih, iyalah katanya. Itu kan menurut gue gila loh ya.
Sebenarnya aku bilang gini sama si fansku tadi, bukan karena dia muji, karena dia setia, makanya mau apa aja gue kasih. Ya kalau lu muji-muji gue, lu nggak punya dedikasi ya ogah gue. Emang gue bodoh. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Nah, tapi sedikit aku mau ngebalikin ke kita ke belakang, kita tracking ke belakang gitu ya. Katanya sempat ribut sama orang tua. Iya ya. Itu kedua orang tua. Tapi sebelum itu Apa ya, sebelum itu aku penasaran gitu ya. Dengan kamu makan hal yang haram gitu Bebong ya, gitu aja lah. babi gitu ya. Nah, Bebong aja lah. bebong ya. Kasihan babi kita omongin terus dari tadi. Nanti cegutan dia. Nah, kamu tahu nggak? Kamu tahu kan bahwa bapak kamu itu seorang ustadz? Emang siapa yang bilang bapakku ustadz? Pasti baca berita ya? Iya, bener nggak? Sorry. Sebenarnya ustadz tuh relatif ya, tapi kalau di kampung dibilangnya ustadz. Nanti kalau ngomong gitu ngaku-ngaku takutnya kan. Soalnya ada yang ustadz, ada yang bilang kiai juga nih. Yang mana nih? Ya ahli agama lah. Ahli agama, oke. Karena Kita bapakku tuh ngomong ahli memang lulusan agamanya. pesantren juga kan dulu di Jawa. Nah, kamu sempat kepikiran nggak? Nggak usah ngomong Bismillah dulu deh ya. Iya. Kita nggak ngomong Bismillah dulu. Tapi kita ngomongin bahwa kamu tahu nggak bahwa bapak kamu itu seorang mungkin ahli agama gitu ya? Kamu sempat kepikiran nggak? Waduh, kalau gue buat konten kayak gini nih, masalah nggak sih? Atau nggak malah kamu malah enggak bodo amat lah atau gimana? Gak kepikiran kayak gitu juga sih, tapi memang ada kayak biar aja lagi bapakku tahu, memang lagi sebel juga saat itu beneran. Jadi biar aja. Oke. Jadi kalaupun bapakku tahu emang gue pikirin. Aku tuh sebenarnya gini ya, aku sayang banget lah sama orang tua aku, nggak mungkin nggak. Dan sebelum aku menjawab sayang enggaknya, netizen suka nanya kan, kok orang tuanya nggak di-post, ibunya nggak di-post. Iya. Orang tua aku tuh di kampung itu terkenal loh kalau orang tuanya Lina Mukherjee, aku tuh nggak mau nge-post, mereka takutnya dihujat, nanti se-Indonesia misal tahu. Iya. Mereka, nah itu. Jadi karena mentalnya pun juga berbeda kan. Beda mentalnya, kayak pacar apalagi. Pacarku udah pernah selingkuh apa, aku nggak mau pamer-pamer lagi. Jadi aku tuh kayak pacar, keluarga. Aku tuh hide banget sih, nggak mau yang sampai orang tuh tahu. Nah, aku sama bapakku tuh sayang banget ya Pak. Nggak mungkin seorang anak nggak sayang sama bapak, sama ibu gitu. Kadang-kadang aku tuh kenapa kontroversi, karena kurang kasih sayangnya dari orang tua aku sih. Nah, saat itu sebel karena apa? Aku tuh sebelnya gini ya. Awalnya. Aku tuh kan dulu kerja di bank swasta gitu kan. Iya. Jadi duit aku tuh untuk keluarga terus kayak gitu. Iya. Aku tuh sebenarnya kakak yang mana sih nggak mau adiknya lulus? Iya. Adikku tuh laki-laki loh 2. Aku biayain untuk mereka, aku kasih, ibuku aku beliin sapi sampai 15 ekor, apapun demi keluarga. Iya. Tiba-tiba adikku ini nggak nyelesain kuliah semua loh. Drop dia out. langsung nikah, aku tuh drop banget. Jadi kayak ngerasa kok bisa ya kayak gitu. Akhirnya aku nih frustasi sih sebenarnya jatuhnya gitu kok. Terus keluargaku tuh kayak ibuku, bapakku tuh omongannya apa coba? Ya biarin aja lah dia nikah, itu kan haknya dia, udah nemuin jodoh. Kayak nggak ngehargain aku sih. Iya. Terus aku juga memang sih punya kayak kakak gitu kan, kakak kandung. Biar aja lah kakakku nonton. Aku tuh sebenarnya bukan tipe orang yang buka aib lah, karena menurut aku tuh namanya keluarga tetap keluarga, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi kakakku kandung ini kan lumayan ya, hartanya kaya raya kayak gitu. Tapi aku tuh merasa tidak punya kakak ya. Dia tuh bantu orang tua aku gitu waktu aku kuliah. Mak, ini untuk adik kuliah ya, tapi diganti sama ibuku. Ya udah, hutang sama kakakmu dulu, nanti aku yang bayar. Aku tuh kayak ngerasa ngapain sih aku diciptain hidup kalau aku punya kakak kayak gitu. Ya mungkin sebenarnya dia tuh sayang ya sama aku, namanya kakak. Iya. Tapi aku tuh kadang iri loh. Aku aja sama orang lain tuh kalau menyayangi nih, contoh pacarku sendiri hutang sama aku sampai detik ini 400 juta loh. 2 temanku 250, sama orang aja aku berkorban kayak gitu. Kenapa kakak kandungku tuh tidak bisa mencintai aku sama seperti aku mencintai siapapun gitu. Padahal kakakku tuh agamanya kuat. Iya. Orang yang tahu agama tuh harusnya lebih punya sensitif yang lebih tinggi sih. Iya. Aku frustasi sih. Iya. Frustasi kayak kok bisa ya kayak gitu. Kalau adikku sih walaupun tadi aku frustasi dia nggak lulus kuliah, tapi waktu aku di penjara untuk adikku dia berdua bantu aku, walaupun nggak mungkin sama kayak aku bantu mereka, tapi aku udah memaafkan itu. Dia udah menyelamatkan nyawa aku soalnya. Tapi untuk kakakku tuh nggak ada yang kayak, lu punya duit nggak sih? Iya. Aku frustasi loh sama hidup aku kayak gitu. Makanya dengan kefrustasianku tuh aku tuh kadang bingung ya. Kayak apa ya? Kadang gini loh, orang itu kayak kontroversi parah itu mungkin kurang kasih sayang dari orang sekitar ya. Terus juga aku punya pacar ya dulu beberapa kali lah laki-laki gitu, kayak ada beberapa laki-laki tuh cuma mau badan aja. Terus cowok misalnya udah aku percaya dia malah tidur sama temanku. Jadi kayak hidupku tuh penuh pengkhianatan. Makanya orang itu nggak semua tuh bukan berarti orang itu nggak baik loh. Tapi kadang tuntutan hidup
yang membuat orang tuh jadi, maaf ya, kayak orang mencuri, dia nggak punya uang, kayak aku kontroversi dan lain-lain itu karena orang di sekitar itu tidak bisa memberikan cinta. Makanya aku sampai berpikir gini ya, masa semua harus aku beli, masa semua harus aku duitin sih, baru aku bisa dapat cinta. Oh, aku sedih sih, nggak di penjara, nggak di dunia luar, apa nggak ada ketulusan. Aku tuh sedih sama, makanya aku nggak ngerti sih, kalau kalian dapat keluarga yang sayang, kalian harus bersyukur. Aku merasa kayak, tapi kalau ibu Tisu. bapakku tuh sih sayang aku sampai dikuliahkan. Kalau aku bersyukur sih, tapi untuk kasih sayang itu aku nggak dapat. Makanya kalau kalian lihat aku jarang kan kumpul keluarga aku, bukan aku nggak sayang sih, aku kadang stres kalau di rumah pada bertikai berantem. Bayangin aku pernah yang sampai kayak aku males hidup pas mamaku bilang bagi warisan. Ya Allah mak, jangan dulu lah, mama kan belum meninggal juga, kalau nanti dibagi-bagi takut suatu saat tua sakit, nanti uangnya habis, aku malah dimaki-maki sama ibuku. Aku tuh nggak ngerti ya, makanya aku bilang ini ya, aku bukan merendahkan siapapun, kalau menikah tanpa pendidikan, percaya sama aku nggak akan jadi keluarga itu. Ya, Sebenarnya setuju. kita tidak boleh ya menyesal di mana kita dilahirkan ya, Ya, karena setuju. kalau kita udah lahir nanti kita bisa membentuk keluarga baru. Tapi Right. buat semua yang nonton, menikahlah ketika kalian sudah punya mental bagus, edukasi bagus, anak muda akan jadi loh. Tapi kalau kalian menikah tanpa pendidikan tuh kamu gak akan ngerti mentality health itu. Mereka cuma taunya ya kamu harus nurut, anak nurut nurut nurut. Tapi mental aku tuh gak pernah ada yang nanya siapapun, aku tuh sehat gak sih mental aku. Kalau dihujat netizen apa itu gak terlalu, tapi kalau keluarga sendiri kurang sayang gitu aku sedih banget sampai sekarang. Makanya ya kalau aku nonton film Hollywood, film India atau apa tuh kayak keluarganya sayang banget, aku iri. Aku sebenarnya kayak kakak, aku nggak usah lah ngasih aku banyak, tapi kayak peduli. Aku pengen itu aja sih. Sampai dulu pernah loh, aku pertama kerja di bank swasta, aku kehabisan uang kan, aku travel sama dia, ya aku hutang 2 juta loh. Baru seminggu aja dia nagih aku, udah ada gak duitnya, aku mau bangun rumah. Aku sampai bilang ke ibuku, ya Allah kenapa kakakku kayak gitu. Makanya kalau dia suka ceramahin aku males dengar, apa dedikasi kamu. Itu sih yang aku kayak sedih banget. Mungkin setiap orang punya momen berbeda ya, kayak ada yang sedih suaminya jahat, punya bapak tiri mungkin misalnya, Iya, atau mungkin yatim piatu, atau setiap orang. Tapi aku tuh punya orang kandung seperti aku nggak punya iya, siapa-siapa. iya. Itu sedih banget sih. Right. Aku tidak pernah menyuruh kakakku berubah menjadi orang lain, tapi hargailah aku sebagai seorang adik kandung. Gimana kalau aku sengsara itu, tolong diperhatiin. Iya, Kalau kamu nggak tahu agama, kamu nggak sekolah, oke kan ini kan, itulah yang sisi sedih aku. Makanya ketika aku di penjara ya, nambah aku tahu hidup ini memang kejam. Memang harus mencintai diri sendiri. Kalau nggak diri sendiri, udahlah. Jangan bergantung pada siapapun. Karena saat ini orang bilang lu penting bagi gue, detik besok bisa aja bilang nggak penting temenan sama lu. Itu sih. dan ini jadi kamu mengingatkan aku juga bahwa bukan agama aja yang harus apa ya? Bukan agama yang bikin kita harus malah yang kamu bilang tadi, yang kamu bilang bahwa tadi agama itu akhirnya mungkin kebanyakan atau nggak bilang semuanya, kebanyakan bahwa orang beragama akhirnya melupakan dia sebagai manusia, sedangkan kita itu tujuan kita hidup di muka bumi ini, tujuan kita ke Tuhan itu adalah menjadi human being atau menjadi manusia yang sejati, menjadi manusia yang mungkin berempati, manusia yang bisa dikatakan manusia yang benar-benar yang seperti Tuhan, cinta kasih lah. Nah, seperti itu. Nah, Aku harus kasih tahu sih, kalau orang tua aku tuh sebenarnya, kalau bapak aku tuh orangnya kasar ya. Jadi aku tuh malah sering wow. dipukulin sih. Memang itu tabiatnya dia, dari keturunannya apa memang tabiatnya seperti, jadi aku orangnya keras. Salah dikit puak 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 dihajar. Tapi bapakku itu apa aja yang mau dikasih. Wah, Kasar tapi orangnya loyal. Jadi gini ya, aku tuh loncat apartemen tuh mungkin apa ya, paradigma orang tuh mungkin aku patah hati, karirku nggak naik, mungkin ya ada beberapa kan media yang memberitakannya, nggak, tapi nggak juga loh. Ada bisikan-bisikan gaib di apartemen itu, tapi pas aku pindah ya, enggak. Jadi kayak narik aku gitu loh.
lu loncat ya. Jadi gini ya, aku tuh kenapa nggak mau ke psikiater atau nggak mau gimana-gimana, karena mau ke dokter yang hebat kayak apapun, psikiater hebat apapun, kalau pola pikir kita nggak dirubah, Iya, itu setuju. nggak akan bisa menyembuhkan. Jadi Wow, aku tuh iya. pas di penjara itu agak ada sembuhnya juga loh. Ada sedikit hikmah ya dari penderitaan. Maksudnya Heeh. gini,